Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisa Amanda Putri dengan NIM C1B0 2014-8, kelas R004, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Yang B, tahap-tahap siklus akuntansi terdiri dari: pertama, transaksi. Transaksi merupakan mengumpulkan bukti transaksi dalam suatu periode tertentu. Kita ambil jarak dekatnya adalah siklus periode sebulan. Bentuk-bentuk transaksi merupakan nota kwitansi, faktur, nota debat, nota kredit, dan memo. Yang kedua, jurnal umum merupakan pengelompokan atas semua transaksi. Maksudnya adalah dalam satu periode terjadi transaksi, penjualan itu dikelompokkan dalam satu akun atau perkiraan, yaitu akun penjualan, sehingga semua penjualan akan terlihat jelas dan diketahui beberapa saldo selama satu periode siklus akuntansi. Yang ketiga, buku besar merupakan proses untuk mengetahui saldo secara real atas semua akun atau perkiraan. Akan ada perkiraan yang terjadi debat kredit untuk dijadikan sebuah neraca percobaan atau neraca saldo. Yang keempat, neraca saldo atau neraca percobaan. Neraca percobaan adalah untuk mengetahui bahwa saldo semua akun pada buku besar posisi keseimbangan debat dan kreditnya. Jika tidak seimbang, kemungkinan ada salah input data. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Fungsi jurnal penyesuaian adalah menetapkan saldo pencatatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo real, sehingga pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dibuat jurnal penyesuaian ada 6. Yang pertama, adanya pemakaian perlengkapan, adanya beban dibayar di muka, adanya pendapatan yang masih harus dibayar atau piutang pendapatan, adanya pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan, adanya penyusutan aktiva atau harta tetap, ya, adanya beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Yang keenam, jurnal penutup menutup semua perkiraan yang mempengaruhi laporan rugi laba dan perubahan modal, yaitu penjualan, pembelian, biaya, dan priv pada laporan perubahan modal. Yang ketujuh, laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama dibuat adalah laporan rugi laba, kemudian laporan perubahan modal, dan terakhir adalah neraca. Ada pula laporan tambahan tentang laporan arus kas. Yang ke-8, harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan atau HPP adalah menghitung secara real tentang kebenaran data persediaan atau jurnal penyesuaian atas HPP dan mencocokkan data menghasilkan dengan laporan rugi laba. Yang ke-9, jurnal penutup menutup semua perkiraan yang mempengaruhi laporan rugi laba dan perubahan modal, yaitu penjualan, pembelian, biaya, dan prive pada laba rugi perubahan modal. Yang ke-10, jurnal pembalik melakukan pembalikan atas akun yang masih memiliki saldo tetapi harus dicatat sebagai beban yang telah dipakai. Misalnya pembayaran beban yang dibayar di muka. Yang ke-11, neraca akhir atau neraca awal akhir periode berikutnya. Neraca yang dijadikan sebagai hasil dari penutupan yang juga harus sesuai dengan saldo buku besar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.